Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Happy akan membawakan materi bimbingan konseling tentang sukses dalam ujian. Nah, anak-anak, seringkali kita merasakan bahwa ujian itu adalah sesuatu hal yang menyeramkan atau ujian itu merupakan ending atau akhir dari segala-galanya. Nah, stereotip atau pandangan seperti ini membuat kita merasa bahwa ujian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga mungkin dapat membuat kita menjadi tidak lancar dalam melaksanakan ujian. Adapun beberapa penyebab yang menjadikan kita tidak sukses atau tidak lancar dalam melaksanakan ujian, yaitu yang pertama kurang persiapan, ya. Yang kedua adalah takut gagal. Nah, ketika kita kurang persiapan atau mempersiapkannya hanya dalam waktu yang singkat, maka kadang membuat kita menjadi cemas dan tidak mulus saat mengerjakan ujian. Kemudian yang kedua, takut gagal. Jika nanti gagal akan merasa kecewa, akan menjadikan harga diri menjadi turun dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan dari luar. Nah, penyebab tekanan dari luar bisa berupa orang tua yang selalu menuntut untuk mendapatkan nilai yang bagus atau KKM yang tinggi untuk sekolah, sehingga menyebabkan kita cemas dan tidak lancar dalam melaksanakan ujian. Akibat yang didapat dari beberapa hal yang menyebabkan ketidaklancaran dalam ujian ada 3. Akibat pada fisik, emosional, dan kognitif. Pada akibat fisik, kadang kita akan merasakan gejala sakit kepala, mual, atau diare. Nah, beberapa anak juga bisa mengalami keringat berlebih, nafas yang pendek, ataupun jantung yang berdegup sangat cepat. Kemudian yang kedua adalah akibat secara emosional. Orang yang merasa dirinya kurang persiapan atau takut gagal atau banyak tekanan, maka dia akan merasa sensitif, mudah marah, sedih, atau mudah merasa kecewa. Akibat kognitifnya adalah kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, kemudian kesulitan berkonsentrasi, mudah berpikir negatif, serta membandingkan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, ada tips yang bisa Bu Guru bagikan untuk kita agar sukses dalam ujian. Yang pertama adalah kurangi waktu bermain. Waktu bermain yang kita lakukan dalam setiap harinya sebaiknya kita alihkan kepada waktu untuk belajar. Yang kedua adalah belajar efektif, yaitu belajar sesuai dengan gaya atau kemampuan serap kita yang paling tinggi, bisa dengan mendengarkan dari video pembelajaran Bapak Ibu guru, kemudian mendengarkan aplikasi begitu ya, atau membaca buku catatan yang sudah kalian warna-warni, serta membuat mind mapping sesuai dengan kebutuhan kalian. Ketiga, latihan dengan timer. Karena ujian juga menggunakan waktu yang terbatas, maka ada baiknya ketika kalian berlatih juga menggunakan waktu yang terbatas itu, sehingga nanti bisa terbiasa. Selanjutnya adalah teknik relaksasi. Agar sukses ujian, tidak takut dan cemas dalam mengerjakan, teknik relaksasi yang bisa kalian lakukan seperti menarik napas panjang, memejamkan mata, serta relaksasi otot, supaya badan dan pikiran kita tidak tegang dan kembali jernih dalam mengerjakan ujian. Selanjutnya adalah makanan yang bergizi. Konsumsi makanan yang sehat untuk suplai asupan dalam organ tubuh kita,
Semakin baik organ kita tercukupi gizinya, semakin baik pula kemampuan kita dalam mengingat dan mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah cukup tidur. Gunakan waktu tidur yang cukup, artinya adalah efektif saat ketika bangun, tubuh menjadi segar, pikiran pun siap untuk menghadapi ujian apapun itu. Kemudian terakhir adalah berdoa. Jika semuanya sudah kita lakukan, doa adalah senjata kita yang paling hebat di akhir. Nah, minta restu sama orang tua, minta beliau untuk mendoakan kita, selain kita juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya anak-anak ya, selamat mempraktekkan tips sukses ujian. Semoga sukses dalam menghadapi ujian apapun. Jangan sampai tidak ada persiapan, karena hidup kita sejatinya adalah ujian, entah hari ini atau esok. Maka kita harus mempersiapkannya dan jangan pernah takut gagal, sehingga kita bisa menepis tekanan apapun dari luar supaya ujian yang kita hadapi akan sukses pada akhirnya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.